Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 4, yaitu dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Atau biasanya orang-orang sering bilang ini soal cerita dari KPK dan FPB. Nah, sebelum masuk ke soal cerita, kalian harus memahami ciri-ciri nanti akan berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, untuk KPK sendiri di soal cerita biasanya dia akan berkaitan dengan waktu, sedangkan FPB akan berkaitan dengan jumlah, ya. Nah, di sini ciri-ciri untuk membedakan soal cerita dari KPK dan FPB. Jadi KPK itu berkaitan dengan waktu, sedangkan FPB itu berkaitan dengan jumlah. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Ada dua lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik dan lampu B menyala setiap 10 detik sekali. Berapa detik sekali kedua lampu itu menyala bersamaan? Nah, kalian perhatikan soalnya. Di situ ada kata detik, kemudian ada kata bersamaan. Baik detik maupun bersamaan ini merupakan dua kata yang mewakili atau yang berkaitan dengan waktu. Maka soal nomor 1 ini adalah soal KPK. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik sengkedan, ya. Jadi dalam mencari KPK ataupun FPB ada 3 cara, ya. Yang cara pertama itu kita menggunakan kelipatan dan juga faktor bilangan. Yang kedua pohon faktor dan ketiga sengkedan. Tapi di sini saya menyarankan kalian gunakan saja pohon faktor ataupun cara sengkedan, ya. Jangan kalian gunakan kelipatan ataupun faktor bilangan karena itu akan memakan waktu ketika kalian mencari bilangan-bilangannya, ya, bilangan-bilangan KPK ataupun FPB-nya. Jadi kalian gunakan saja teknik pohon faktor ataupun sengkedan. Nah, di sini saya menggunakan cara sengkedan, ya. Nah, di sini saya sudah membuat kolomnya, ya, atau tabelnya. Sebagai kolom hijau itu sebagai pembagi. Kemudian kita letakkan angka 8 tadi, ya, lampu A dan lampu B itu 10, ya. Nah, bilangan 8 dan 10 ini kita akan bagi dengan yang namanya bilangan prima. Nah, di sini saya akan menampilkan bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai seterusnya. Nah, bilangan 8 dan 10 ini akan dibagi dengan bilangan prima. Jadi kalau misalkan dibagi selain angka bilangan prima ini nggak bisa, ya. Contohnya misalkan dibagi 4, 8 bagi 4 kan bisa. Ya, memang bisa, tapi karena 4 ini bukan termasuk bilangan prima, ya, karena kan nggak ada angka 4 itu bukan termasuk bilangan prima, maka pengerjaannya tidak bisa kita lanjutkan, ya. Jadi angka 8 dan 10 ini harus dibagi dengan bilangan prima. Jadi kalau misalkan dibagi selain bilangan prima, itu nggak bakal bisa menghasilkan nilai yang tidak bisa menghasilkan nilai KPK ataupun FPB-nya, ya. Jadi harus dibagi dengan bilangan prima, ya. Oke, karena 4 tadi nggak bisa, itu sebagai contoh. Berarti kita dimulai dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima yang paling kecil, ya, yaitu angka 2. 8 bagi 2 bisa, ya, hasilnya 4. Kemudian 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Lanjut, pokoknya untuk KPK ini baik menggunakan pohon faktor ataupun sengkedan, bilangan yang dibagi ini harus menghasilkan angka 1, ya. Harus menghasilkan angka 1 agar lebih mudah mencari KPK nanti, ya. Nah, di situ angka 4 dan 5 salah satunya masih bisa dibagi angka 2, ya. Nah, berarti 4 bagi 2 hasilnya 2, 5 bagi 2 ini kita tulis saja 5, ya. Karena tidak boleh membagi itu sisa. Jadi dibagi itu harus habis, ya. 5 bagi 2 kan bisa, tapi ada sisa. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kita tulis saja, anggap saja nggak bisa. Jadi kita tulis saja tetap angkanya 5, ya. Kemudian 2 sama 5 salah satunya masih bisa dibagi angka 2, ya, yaitu 2.
bagi 2 hasilnya 1. Kemudian 5 kita tulis saja 5 ya. Nah, untuk menjadi angka 1, 5 ini, nah 5 itu kan termasuk bilangan prima ya, berarti kita langsung saja bagi dengan angka 5. Nah, ini kita tulis 1 ya, 5 bagi 5, 1. Nah, ini sudah menjadi angka 1 semua hasilnya. Nah, untuk mencari KPK ya, kita kalikan saja semuanya ya, pembaginya itu yang di kolom hijau ya. Pembaginya semua itu kita kalikan semuanya ya. Itu kita mencari KPK ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 ya. Jadi kita kalikan semua pembaginya yang di kolom hijau ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi KPK-nya adalah 40. Nah, berarti untuk pertanyaannya, berapa detik sekali kedua lampu itu menyala bersamaan? Nah, berarti kita ambil dari nilai KPK-nya. Jadi, kedua lampu A dan B akan menyala bersama setiap 40 detik sekali ya. Jadi lampu A dan B itu akan menyala bersamaan lagi ya ketika sudah melewati 40 detik sekali. Jadi setiap 40 detik sekali lampu A dan B akan menyala secara bersamaan. Oke, untuk soal nomor 2. Pada suatu hari, Bu Wati dan Bu Nanik belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja setiap 15 hari sekali, sedangkan Bu Nanik juga belanja setiap 25 hari sekali. Setelah berapa hari, Bu Wati dan Bu Nanik akan bersamaan belanja di pasar swalayan itu ya. Nah, di sini ada kata hari dan juga ada kata bersamaan lagi. Nah, jadi ini hari itu berkaitan dengan waktu dan juga bersamaan juga berkaitan dengan waktu. Nah, berarti soal nomor 2 ini soal KPK ya. Nah, kita cari menggunakan cara sengkedan yang bisa menggunakan pound faktor, silakan ya. Intinya harus dibagi dengan bilangan prima ya. Tadi Bu Wati 15 hari sekali dan Bu Nanik 25 kali sehari. Nah, 15 dan 25 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima ya, harus dibagi dengan bilangan prima. Di luar bilangan prima, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Jadi 15 dan 25 akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima. Kita mulai dari angka 2 ya. 15 sama 25. Nah, ini keduanya bilangan tersebut tidak ada yang bisa dibagi angka 2 ya, karena tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan 15 ataupun 25. Jadi kita lanjut ke bilangan angka 3 ya. Nah, 15 sama 25 salah satunya ada yang bisa dibagi angka 3 yaitu 15. Berarti kita tulis saja pembaginya angka 3. 15 bagi 3 hasilnya 5, 25 bagi 3 kita tulis saja 25 ya, karena tidak ada hasil perkalian 3 yang menghasilkan angka 25. Kemudian 5 dan 25 ini kita bagi angka 3 sudah tidak bisa lagi ya. Berarti lanjut berikutnya bilangan prima selanjutnya adalah angka 5. Nah, angka 5 ini bisa ya dibagi ya. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 hasilnya 5. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5, 1, kemudian 5 bagi 5, 1. Nah, setelah angka-angka tersebut sudah menghasilkan angka 1, maka untuk mencari KPK-nya tinggal kalian kalikan saja pembaginya, yaitu yang berupa bilangan prima di kolom warna hijau ya. Ini kalian cari KPK-nya dengan kalian kalikan semua bilangannya ya. 3 kali 5 dikali 5 hasilnya adalah 75. Nah, karena pertanyaannya itu berapa hari lagi ya, berapa lama lagi, maka jawabannya ya 75 hari lagi ya. Jadi Ibu Wati dan Ibu Nanik akan belanja bersama lagi setelah 75 hari lagi ya, perkiraan sebulan lebih ya. Sebulan lebih. 2 bulan ya, sekitar 2 bulan yang akan datang. Jadi hitungannya 75 hari lagi Ibu Wati dan Ibu Nanik akan berbelanja bersama lagi ya. Jadi hasilnya adalah 75 hari lagi. Soal nomor 3, Darmiansyah
pergi ke perpustakaan setiap 4 hari. Ruri setiap 6 hari sekali, ya. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Nah, di sini ada kata hari dan juga ada kata bersama. Nah, ini mewakilkan bahwa soal tersebut merupakan soal KPK, ya, karena berkaitan dengan waktu. Oke, kita langsung kerjakan, ya. Di sini saya menggunakan sengkedan atau cara tabel. Kita masukkan angkanya yaitu 4 dan 6. Kemudian kita bagi 4 dan 6 itu dengan salah satu bilangan prima, ya. Ingat, bilangan prima. 4 dan 6, kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 2, ya. Ya, berarti 4 bagi 2 itu hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Udah lanjut, 2 dan 3 salah satunya masih bisa dibagi angka 2, ya. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 kita tulis saja 3, ya, karena tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan angka 3, jadi kita tulis saja 3. Kemudian kita bagi 3, ini kita tulis saja 1, 3 bagi 3, 1, ya. Nah, karena sudah menghasilkan angka 1 semua, maka untuk mencari KPK-nya tinggal kalian kalikan saja semua bilangan primanya yang sebagai pembagi itu di kolom warna hijau, ya. Ini kalian cari KPK-nya, ya. Nah, KPK-nya berarti 2 kali 2 dikali 3, hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini berarti Darmiansa dan Ruri akan pergi perpustakaan lagi secara bersamaan, yaitu 12 hari lagi, ya. Darmiansa dan Ruri akan pergi ke perpustakaan secara bersamaan lagi, yaitu selama 12 hari lagi. Nah, tapi di sini belum menjawab dari pertanyaan soal nomor 3, karena soal nomor 3 itu yang ditanyakan adalah hari apa, ya, hari apa mereka ke perpustakaan lagi secara bersamaan. Nah, di 12 hari lagi ini tidak menjawab soal nomor 3. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, saya akan gambarkan seperti yang kalian lihat. Nih, saya akan tampilkan. Mereka kan tadi pergi ke perpustakaan itu hari Selasa, ya. Ya, hari Selasa mereka pergi ke perpustakaan secara bersamaan. Nah, kemudian setelah kalian cari KPK-nya itu adalah 12, berarti 12 hari lagi dari hari Selasa. Oke, kita lanjutkan. Misalkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian balik lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, di sini, ya, patokannya adalah hari Selasa, ya. Hari Selasa kan mereka pergi bersama ke perpustakaan. Kemudian setelah kalian cari KPK-nya, yaitu nilainya 12, berarti 12 hari lagi dari hari Selasa, ya. Hitungannya berarti dari hari Rabu mulainya. Selasa itu jangan dihitung, tapi Rabunya kita mulai hitung sebanyak 12 hari, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti ada di hari Minggu nih. Berarti mereka akan kembali ke perpustakaan lagi pada hari Minggu, ya, setelah 12 hari lagi, ya. Jadi setelah 12 hari dari hari Selasa, mereka akan pergi ke perpustakaan secara bersamaan, yaitu pada hari Minggu, ya. Pada hari Minggu nih, 12 hari dari hari Selasa. Jadi mereka akan pergi bersama ke perpustakaan di hari Minggu setelah 12 hari yang akan datang, ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 1 ataupun soal nomor 2. Jadi harus kalian buat gambarannya untuk harinya dan kemudian berapa hari kemudian. Jadi bisa kalian tentukan hari berikutnya di hari apa, ya. Kemudian soal nomor 4, Villa pergi ke tempat les setiap 4 hari sekali dan Farah pergi ke tempat les setiap 6 hari sekali. Nah, ini di tempat les yang sama, ya. Jika pada tanggal 24 Juli 2018 mereka pergi bersama, pada tanggal berapa mereka akan pergi bersamaan kembali. Nah, di sini sudah jelas, ya, semuanya berkaitan dengan waktu, yaitu dari tanggal dan juga ada kata bersamaan. Kemudian juga ada hari juga, kan. Nah, berarti soal nomor 4 ini masih berkaitan dengan
KPK ya. Kemudian kita masukkan nilai angkanya yaitu 4 dan 6. Silakan yang menggunakan pound faktor silakan. Di sini saya menggunakan sengkedan. 4 dan 6 ini kita akan bagi dengan salah satu bilangan prima ya. Kita mulai dari angka 2 karena 4 sama 6 bisa dibagi angka 2 ya. 4 bagi 2 itu hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, 2 sama 3 salah satunya masih bisa kita bagi dengan angka 2. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 kita tulis saja 3 ya, karena tidak ada perkalian kan yang menghasilkan angka 3 perkalian 2. Kemudian kita bagi angka 3 ya. 1 kita tulis 1, 3 bagi 3 adalah 1. Nah, di sini karena soalnya berkaitan dengan KPK berarti pembaginya seluruhnya yaitu yang merupakan bilangan prima di kolom hijau. Kalian cari dengan dikalikan seluruhnya ya untuk menentukan KPK-nya. 2 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, jadi Villa dan Farah akan pergi ke tempat les bersama lagi setelah 12 hari lagi ya. Tapi di sini belum menjawab pertanyaannya karena pertanyaannya itu jelas pada tanggal berapa. Jadi bukan pada tanggal 12 Juli bukan ya. Tapi 12 itu yang nilai KPK itu 12 itu adalah 12 hari lagi. Jadi jawabannya bukan 12 Juli. Nah, kan nggak mungkin mereka pergi bersama tanggal 24 Juli 2018 terus hasilnya 12 Juli 2018. Nah, tanggalnya kan nggak mungkin mundur ya. Nah, berarti di sini baru kalian tentukan ya, cari tanggal Juli 2018. Nah, di sini akan saya tampilkan ya. Tanggal Juli 2018. Oke. Nah, mereka pergi bersamaan pada pertama kali itu tanggal 24 Juli ya. Oke, kita beri lingkaran tanggal 24 Juli 2018. Nah, pada tanggal berapa mereka akan pergi bersama kembali? Nah, di sini kita hitung dari KPK-nya tadi ya. Nilai KPK-nya itu kan 12, berarti mereka akan pergi bersama lagi 12 hari lagi dari tanggal 24 tadi ya, dari tanggal 24 Juli tadi. Nah, kita hitung ya dari tanggal 25-nya ya, sebanyak 12 hari. Oke, kita hitung tanggal 25 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru 7 hari ini di bulan Juli, berarti selanjutnya masuk ke bulan Agustus ya. Masuk ke bulan Agustus. Nah, kita lanjutkan 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 hari lagi dari tanggal 24 Juli itu ada di tanggal 5 Agustus ya, ada di tanggal 5 Agustus. Jadi mereka akan pergi ke tempat les secara bersamaan lagi itu di tanggal 5 Agustus ya, 5 Agustus 2018 setelah selama 12 hari lagi ya. Jadi Villa dan Farah akan pergi ke tempat les bersama yaitu 12 hari lagi yaitu di tanggal 5 Agustus 2018 ya. Jadi begitu caranya. Jadi KPK itu 12 itu bukan 12 Juli tapi kalian hitung 12 hari lagi dari tanggal 24 Juli. Nah, di sini sudah kita temukan yaitu 5 Agustus 2018. Oke, bisa dipahami ya semua ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Bayu mempunyai bola berwarna merah 18 bola dan bola biru berjumlah 24. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi kedua jenis bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang yang harus disediakan Bayu adalah, nah di sini udah jelas ya. Ada kata jumlah keranjang. Nah, di sini berkaitan dengan jumlah. Berarti soal nomor 5 ini berkaitan dengan FPB. Kita lanjut dengan cara sengkedannya atau dengan cara pound faktornya, terserah kalian ya. Di sini dengan menggunakan teknik sengkedan ya, kita masukkan angkanya itu 18 dan 24. Kedua bilangan tersebut akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima ya. 18 dan 24 ini kedua bilangan ini masih bisa dibagi 2 ya. Kita mulai dari angka 2. 18 bagi 2 hasilnya 9, 24 bagi 2 hasilnya 12 ya.
karena ini berkaitan dengan FPB, maka pembagi ya angka 2 ini kita beri tanda ya. Terserah kalian tandain dengan lingkaran atau juga dengan kotak. Kenapa kita beri lingkaran ya? Agar mempermudah kita mencari nilai FPB tadi ya. Nah, di tanda itu kalau kedua bilangan tersebut dua-duanya bisa dibagi bilangan yang sama ya. 18 sama 24 ini kan kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 2, maka angka 2-nya kita beri tanda. Jangan lupa kasih tanda untuk nilai FPB ya. Kemudian 9 sama 12. 9 sama 12 ini salah satunya bilangannya masih bisa dibagi 2 ya. 9 bagi 2, ini kita tulis saja 9 ya, karena tidak habis dibagi. Jadi masih ada sisa, jadi kita tulis saja 9. 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, pembagian kedua yaitu angka 2, kita tidak diberi tanda ya, atau tidak kita lingkari atau tidak kita kotakin karena salah satu bilangannya yaitu angka 9 tidak bisa dibagi angka 2. Jadi angka 2 yang berikutnya ya, yang kedua ini jangan kalian beri lingkaran atau beri tanda untuk nilai FPB. Jadi kita diamkan saja ya. Kemudian angka berikutnya 9 sama 6. Nah, salah satunya masih bisa dibagi angka 2 kan, yaitu angka 6. Jadi 9 tetap kita tulis 9 karena tidak bisa dibagi angka 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Ini juga sama, angka 2 yang ketiga, yang posisi ketiga ini jangan kita beri tanda karena angka 9 kan tidak bisa dibagi angka 2 ya. Salah satu bilangannya hanya 6 saja yang bisa dibagi angka 2. Kemudian 9 sama 3. Nah, kita lanjut ke pembagian angka 3 ya. Kita bagi dengan angka 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, kedua bilangan tersebut yaitu 9 sama 3, keduanya bisa dibagi angka 3, maka angka 3-nya kita beri tanda ya. Bisa tanda lingkaran ataupun tanda kotak atau lain sebagainya. Yang penting kalian tandai untuk nilai FPB. Nah, karena salah satunya bilangan sudah ada yang menghasilkan angka 1, maka kita cukupkan saja. Kita lanjutkan dengan langsung mencari nilai FPB-nya yang sudah kita beri tanda tadi ya. Ada dua angka yang sudah kita beri tanda, yaitu angka 2 dan angka 3. Nah, itu kita kalikan. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jadi, keranjang yang dibutuhkan Bayu adalah 6 buah keranjang seperti itu ya. Jadi langsung menghasilkan nilai FPB itu adalah langsung menghasilkan tadi yang ditanyakan jumlah keranjang ya. Nah, di jumlah keranjang itu yang dibutuhkan adalah 6 buah keranjang. Soal berikutnya, Pak Ahmad akan membagikan 60 buah jeruk dan 42 buah mangga kepada tetangganya sama banyak. Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan Pak Ahmad dan berapa masing-masing buah di setiap plastiknya? Nah, di sini soal nomor 6 sudah jelas ada kata-kata banyak, berapa banyak, kemudian ada berapa masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan jumlah ya. Berarti soal nomor 6 ini berkaitan dengan FPB. Oke, kita langsung kerjakan ya. Kita masukkan bilangannya itu 60 dan 42 ya. 60 dan 42 ini kita akan bagi dengan bilangan prima ya. Kita mulai dari angka 2. 60 bagi 2 itu 30. 42 bagi 2 hasilnya 21. Nah, angka 2 ini kita beri tanda ya, karena 60 sama 42 kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 2. Kemudian kita lanjut 30 dan 21, salah satunya masih bisa dibagi angka 2 ya. 30 bagi 2 15, 21 bagi 2 nggak bisa, kita tulis saja 21. Nah, angka 2 yang kedua itu jangan kalian beri tanda ya, karena salah satu bilangannya ada yang tidak bisa dibagi angka 2 yaitu 21. Nah, berarti kita diamkan saja, nggak usah diberi tanda. Kemudian 15 dan 21 kita bagi 2 itu nggak bisa ya. Berarti kita bagi 3 selanjutnya. 15 bagi 3 itu hasilnya 5, 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, ini angka 3-nya kita
beri tanda ya, karena 15 dan 21 kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 3. Jadi kita beri tanda. Kemudian 5 sama 7, nah ini termasuk bilangan prima ya. Berarti kita langsung saja bagi angka 5, 5 bagi 5 1, dan 7 kalian tulis saja angka 7. Nah, ini sudah salah satunya sudah menghasilkan angka 1. Jadi kita cukupkan proses pembagiannya. Kita lanjut langsung mencari nilai VB-nya ya. Nilai VB-nya itu yang sudah kita beri tanda yaitu 2 sama 3 ya. Berarti 2 kali 3. Hasilnya 6. Nah, 6 ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah plastik yang dibutuhkan. Nah, berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Nah, itu berarti jawabannya adalah sebanyak 6 buah plastik. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang kedua, banyak buah di setiap plastik, jawabannya bukan 6 buah jeruk atau 6 buah mangga, tapi kalian bagi dulu setiap banyaknya buah ya. Misalkan buah jeruk itu banyaknya tadi 60 buah. 60 buah tinggal kalian bagi dengan banyaknya plastik tadi ya, yaitu sebanyak 6 kan. Nah, 60 bagi 6 hasilnya adalah 10 buah jeruk. Kemudian buah apel tadi banyaknya adalah 42 buah. Kita bagi dengan banyaknya plastik tadi yaitu 6. 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7 buah apel. Jadi setiap plastik itu isinya 10 jeruk dan 10 apel. Jadi ada 6 plastik. Nah, setiap plastik itu isinya adalah 10 jeruk dan 10 apel. Paham ya? Untuk soal FPB yang berkaitan dengan masing-masing buah di setiap bungkusnya, atau nanti yang sama lah yang dengan soal nomor 6 ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.